masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Untuk melawan Pak Anies Baswedan, bahkan untuk melawan Pak Ridwan Kamil pun saya siap dan saya berani. Jakarta. Meski tak akan lagi jadi ibu kota, namun panasnya kontestasi pilkada tampaknya masih tetap sama. Ada dua kandidat kuat yang disebut bakal berduel di pemilihan gubernur Jakarta. Nama Anies Baswedan sebagai petahana sekaligus mantan calon presiden pada Pilpres 2024 akan berhadapan dengan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebagai petahana, Anies Baswedan memang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Namun, nampaknya hal itu berbanding terbalik dengan peta koalisi yang terbentuk. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Kita berkomunikasi dengan semua. Dengan PDIP ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi, terus kita jaga komunikasinya. Berbeda dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus pada pilkada nanti. Kata plus disematkan karena ada partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang juga akan turut serta mendukung pencalonan Ridwan Kamil. Barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. PKS menjadi salah satu partai yang disebut-sebut tergoda masuk ke gerbong pengusung Ridwan Kamil. Sebelumnya, PKS telah menyandingkan Anies Baswedan bersama kader PKS Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun, deklarasi itu kini tertahan. Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Keputusan PKS yang melirik pilihan-pilihan lain tentu membuat langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta mengambang. Sebuah pesan suara yang diduga berisikan suara Anies Baswedan kepada Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin pun bocor ke publik. Mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Isyarat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu. PKB mengakui adanya sinergi dan kolaborasi dengan Gerindra. Semuanya proses, belum ada kesimpulan. Cuma semalam ada kesepahaman bahwa PKB berkolaborasi, bersinergi dengan Partai Gerindra.
Dukungan PKS dan PKB tentu akan menjadi amunisi tambahan bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan kandidatnya. Ridwan Kamil pun semakin berada di atas angin untuk bisa menaklukkan siapapun lawannya di Jakarta. Kemungkinan yang sudah semakin terang jelas itu posisi Ridwan Kamil. Sungguh koalisi di Jakarta itu dipimpin Golkar, kader Golkar. Hanya dua kemungkinan, RK akan tanpa penantang. Yang kedua, penantang serius tentunya. Yang kedua, Ridwan Kamil dengan penantang yang kuat. Dia bisa datang dari PD Perjuangan, berhasil membangun koalisi, atau PKS tetap berhasil membangun koalisi. Nah, yang pertama, RK tanpa penantang itu juga ada dua kemungkinan membacanya. Bisa jadi hanya betul-betul lawan kotak kosong, konstitusi membolehkan itu, memungkinkan. Atau yang kedua, ada lawan yang ya tidak sebanding. Kemungkinan besar ya Ridwan Kamil akan memenangkan pertarungan. Ya, masih ada waktu beberapa hari jelang pendaftaran Pilkada Jakarta. Peta koalisi bisa saja berubah. Masih ada kemungkinan munculnya koalisi kejutan, sehingga Ridwan Kamil yang diusung koalisi Jumbo, Koalisi Indonesia Maju Plus, benar-benar punya lawan yang sebanding. Kontestasi pemilihan gubernur di Jakarta sudah semakin dekat. Dinamika politik di Jakarta selalu menarik untuk diikuti. Ya, maklum saja karena Jakarta disebut sebagai miniatur politik nasional. Partai-partai politik saling bermanuver seakan tak mau ketinggalan di pertarungan Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini publik masih menanti langkah strategis yang akan diambil PDIP pada Pilkada Jakarta. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, keputusan PDIP akan sangat mempengaruhi peta politik di kota Jakarta, bahkan nasional. Langkah PDIP yang belum mengumumkan jagoannya pada Pilkada Jakarta nanti membuat publik menjadi penasaran. Bahkan sampai saat ini pun PDIP belum memutuskan mitra koalisinya di Pilkada Jakarta. Banyak spekulasi yang beredar mengenai posisi PDIP yang dianggap gamang dalam menentukan sikap di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyatakan PDIP telah membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk penjajakan koalisi baik di Jakarta maupun di daerah lain, termasuk diantaranya PKB, PKS, dan Nasdem. Mau maju pilkada harus cukup kursi, itu realita yang nyata, itu tidak bisa dipungkiri. Dan kami menyadari sepenuhnya, sama seperti tadi Kang Pipin dari PKS juga tidak mungkin maju sendiri, karena dibutuhkan 22 kursi, kami ada 15, kalau PKS ada 18, kurang 7 kursi. Tetapi tentu kami berusaha dengan sungguh-sungguh dan selama ini kami menjalin komunikasi dengan baik dengan PKB, ya dengan PKS juga kita sering bicara, dengan Nasdem juga. Nama Anies Baswedan sebagai petahana memang muncul lagi sebagai calon kuat pemimpin Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan tanggapan yang menarik mengenai sosok Anies Baswedan sebagai opsi bakal calon gubernur dari PDIP. Puan memberikan sinyal PDIP yang membuka peluang untuk berdialog dengan Anies Baswedan. Sementara Hasto menyebut hubungan antara Puan dan Anies selalu baik meskipun ada perbedaan pandangan politik. Yang penting adalah dukungan rakyat, kekuatan arus bawah, kekuatan yang maha dahsyat, kata Bung Karno, itu adalah persatuan rakyat. Sehingga setiap pemimpin yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat nggak perlu khawatir tidak mendapatkan tiket politik. Tapi Anies cocok sama PDIP, Mas, di DKI? Ya gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Berbeda dengan Puan dan Hasto, kader PDIP yang juga merupakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan PDIP sulit untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Nah, saya kira secara prinsip
sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, bukan tahu juga kan. Kalau politik kan. Karena hitungan orang waktu itu katanya saya nggak tahu lah. Calon Gerindra nggak mungkin menang di Jabar kalau ada RK nih. Jadi kalau sekarang RK ditarik, berarti calon Gerindra bisa menang. Saya nggak tahu bargainingnya seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu. Anies Baswedan memang masih menjadi salah satu opsi kandidat yang akan diusung oleh PDIP. Namun, nampaknya hal itu masihlah jauh. Dari 13 bakal calon gubernur yang telah diserahkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tidak ada nama Anies Baswedan di dalamnya. Dan hal itu sepertinya akan masih menjadi pembahasan yang panjang di internal PDIP. Berlarutnya PDIP yang belum memunculkan calon terbaiknya di Pilkada Jakarta memunculkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah mengusung dari kader internal. Ada banyak kader internal PDIP yang potensi diusung, seperti mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur Banten Rano Karno, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sementara, pengamat politik Yusak Farhan menyebutkan, jika PDIP gagal menjalin komunikasi di Pilkada Jakarta dan Anies Baswedan gagal mendapat tiket untuk maju, pasangan kubu Koalisi Indonesia Maju Plus akan berpotensi melawan kotak kosong. Peluang munculnya koalisi lain di luar KIM, saya kira bergantung pada sikap politik PDIP. Nah, di luar KIM, di antara PKS, Nasdem, dan PKB, saya kira yang masih memungkinkan untuk diajak bergabung sebagai mitra koalisi adalah PKB dan Nasdem, karena PKS sendiri sudah memberikan signal mencabut dukungannya dari Pak Anies Baswedan dan mengalihkan dukungannya kepada calon yang diusung oleh KIM, dalam hal ini adalah Pak Ridwan Kamil. Kalau PDIP gagal membangun koalisi dengan partai politik yang lain, atau Pak Anies gagal mendapatkan tiket maju sebagai calon gubernur, ya saya kira Pilgub Jakarta ada dalam desain pasangan calon tunggal alias melawan kotak kosong. Nah, kalau itu terjadi, saya kira ya konsekuensinya hanya ada dua, pasangan calon yang diusung oleh partai yang menang atau kotak kosong yang menang. Nah, saya kira di Jakarta kotak kosong masih berpotensi menang sepanjang bisa dimobilisasi menjadi gerakan politik yang masih Pilkada Jakarta memang mempunyai magnet yang berbeda. Tentu banyak dinamika yang tersaji menjelang perhelatan itu digelar. Tak hanya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang siap memimpin Jakarta. Putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep pun tertarik ikut dalam kontestasi tersebut. Asa Kaesang Pangarep terjun ke arena Pilkada Jakarta terbuka lebar. Berdasar putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 tentang batas usia minimal calon kepala daerah, batas usia Kaesang mencukupi ambang batas jika ia terpilih nanti. Spanduk bergambar Kaesang Pangarep pun mendadak marak di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Spanduk ini memicu spekulasi bahwa Kaesang bakal maju pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kaesang sendiri menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pilgub Jakarta melawan Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, saya siap bahkan untuk melawan Pak Anies Baswedan, bahkan untuk melawan Pak Ridwan Kamil pun saya siap dan saya berani.
kita lihat nanti seperti apa pendaftaran di tanggal 27 Agustus, kita lihat dinamika politik di Jakarta seperti apa, ya kita lihat apakah itu nanti melawan independen ataukah melawan incumbent Bapak Anies Baswedan. Semuanya sedang dibahas di koalisi. Sabar, tinggal beberapa hari lagi. Meskipun menurut beberapa lembaga riset, elektabilitas Kaisang Pangarep masih belum mumpuni untuk bisa terpilih, namun dengan waktu yang tersisa, Kaisang yakin mampu mengubah itu semua. Safari politik pun terus dilakukan Kaisang untuk mencari dukungan partai-partai, termasuk belusukan ke masyarakat Jakarta. Selain bisa menjadi bagian penting untuk meningkatkan elektabilitas, kunjungan tersebut juga bisa menjadi tiket emas buat Kaisang di Pilkada Jakarta. Putusan MA sudah memberikan jalan tol bagi Kaisang maju sebagai calon kepala daerah, apakah maju sebagai calon gubernur ataukah maju sebagai calon wakil gubernur. Nah, dari sisi elektabilitas, saya kira Kaisang lebih berpeluang menang di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta, karena elektabilitas Kaisang di Jakarta masih cukup buncit dan harus bersaing dengan figur-figur populer yang lain. Nah, kalau skemanya Kaisang maju di Jakarta sebagai calon gubernur, ya tentu PSI harus bisa merajut koalisi karena PSI masih membutuhkan tambahan kursi partai politik yang lain. Sementara desain dari Kim kan sudah mengusung Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan sinyal restu kepada Kaisang maju di kontestasi pilkada nanti. Ia mempersilahkan Kaisang untuk memilih daerah mana yang akan dipilihnya untuk maju sebagai kepala daerah. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Walaupun sejauh ini belum ada partai lain yang secara terbuka mendukung dan mengusung Kaisang, namun faktor figur presiden dinilai sangat kuat dalam mengubah konstelasi politik di kontestasi pilkada. Ya, sejauh ini memang belum ada partai yang menyatakan mendukung Kaisang. Tetapi jangan lupa, PSI ini adalah bagian daripada Koalisi Indonesia Maju. Jangan lupa, Kaisang ini bukan Kaisangnya, tapi Jokowinya. Tetapi Presiden RI-nya, RI satunya, yang punya kekuatan untuk mendorong Kaisang. Karena bagaimanapun di bulan Agustus ini, ketika terakhir pendaftaran calon kepala daerah di KPU, tanggal 29 Agustus nanti, itu kan Jokowi Presiden masih menentukan siapa yang akan didorongnya, anaknya kah, menantunya kah, atau pihak keluarganya kah, atau orang-orang dekatnya. Itu Jokowi masih menentukan karena masih menjadi presiden. Oleh karena itu saya melihat ya, walaupun belum ada yang mendukung, ya kelihatannya bisa saja Kaisang itu didukung oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju Plus. Mungkin, apa yang tidak mungkin. Sederet nama mencuat jelang Pilkada Jakarta. Kini publik masih menanti siapa yang akan mendapatkan tiket emas dan melaju di pertarungan berebut kursi gubernur nanti.